Data daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 milik KPU diduga bocor. Situs resmi operator komunikasi seluler Telkomsel sejak Jumat pagi tidak bisa diakses. Sempat mengalami gangguan layanan perbankan pada pekan ini. Sabtu kemarin kelompok hacker ransomware Lockbit mengaku telah meretas dan mencuri data 15 juta nasabahnya. Jutaan akun pengguna dan merchant Tokopedia membuat pemerintah turun tangan. Situs pemerintah dari negara berkembang memang sangat mudah untuk dibobol. Itulah yang dikatakan oleh hacker berinisial Jimbo yang baru-baru ini meretas situs KPU dan menjual data-data DPT pemilu di dark web. Jika memang semudah itu bagi para hacker untuk meretas situs pemerintah dan menjual data-data pemerintah, lantas bagaimanakah dengan data-data pribadi yang juga harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah? Di zaman di mana dunia saling terkoneksi dengan hadirnya teknologi informasi dan juga internet yang mempermudah kehidupan manusia, meski begitu dengan terbukanya ruang cyber yang membuatkan ancaman bagi pada keamanan dari cyber dan juga peluang bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan cyber. Lantas, apakah itu cybercrime dan apakah dengan hadirnya cyber security ini bisa menjadikan sebuah solusi untuk kita? Simak terus video ini untuk mengetahuinya lebih lanjut. Cybercrime adalah suatu tindak kejahatan di dunia maya ataupun jaringan internet. Cybercrime adalah tindakan untuk menyerang suatu sistem jaringan komputer dengan data yang diproses oleh komputer. Itu untuk mendapatkan keuntungan ataupun merugikan orang lain. Cybercrime mencangkup beberapa aktivitas kejahatan. Contohnya adalah pencurian data pribadi, lalu peretasan, dan yang terakhir adalah penipuan online. Kalian tahu gak sih kalau situs web resmi pemerintah tuh sering di-hack loh ternyata? Tahu, kayak waktu itu di Kejaksaan sama DPR kan? Iya betul, jadi serangan itu setahu aku disebut dengan DDoS. Nah, tujuan dari DDoS itu supaya jaringan sistemnya itu terganggu dan juga tidak ada layanan aksesnya loh. Kemudian data juga, kalau kita nggak hati-hati, data kita bisa bocor. Contoh seperti nomor pribadi kita, nomor rekening, nomor NIK juga, itu bisa bocor dan juga bisa disalahgunakan oleh pihak pribadi. Phishing tuh juga bahaya loh. Kenapa tuh? Phishing tuh apa sih? Phishing itu sama aja kayak penipuan online. Phishing ini melibatkan upaya untuk mendapatkan informasi sensitif atau informasi privasi dari orang lain, kayak misalnya nama pengguna, terus misalnya kata sandi, dan juga informasi perbankan. Jadi mereka itu menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau juga pesan. Jadi biasanya mereka itu ngirimin pesan yang berisikan situs web palsu atau melalui pesan instan. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kalian dapat email atau pesan dari orang yang nggak kalian kenal. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang, perusahaan, dan pemerintahan dapat menjadi korban cybercrime. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri dan organisasi kita dari ancaman ini. Disinilah cyber security hadir. Selayaknya Satpam Fakultas Hukum Undip, cyber security dibutuhkan untuk menjaga perangkat, sistem, dan juga data yang kamu miliki loh. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Tidak hanya individu, praktik cyber security ini juga harus dilakukan oleh perusahaan maupun instansi. Karena dengan begitu, data dan sistem komputer kalian tidak akan mudah diserang dan juga diakses oleh orang lain. Network security merupakan sistem keamanan yang melindungi lalu lintas data di tengah pengguna yang semakin banyak melalui peningkatan keamanan jaringan. Keberadaan network security ini dianggap efektif untuk melindungi aset perusahaan serta menjaga jaringan lalu lintas data tetap terjaga. Beberapa metode untuk mengaktifkan network security antara lain memasang antivirus, firewall, two-factor authentication, hingga enkripsi data. Cloud security. Layanan berbasis cloud saat ini sudah banyak dimanfaatkan penggunanya untuk menyimpan data-data penting. Namun sayangnya sistem komputasi awan ini masih rentan mendapat serangan dari perentas hingga kini kampanye keamanan cloud menjadi gencar.
Ancaman cloud security biasanya diantisipasi dengan memasang firewall, two-factor authentication, serta enkripsi. Application security. Pebisnis saat ini tidak hanya mengandalkan website sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi juga dengan aplikasi buatan sendiri. Aplikasi ini diharap mampu memudah pelanggan untuk mengakses serta mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk. Inilah pentingnya application security untuk mencegah resiko pencurian data. Application security biasanya berupa autentikasi baik biometrik maupun kartu identitas. Lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Jangan gunakan software bajakan. Masa makan pihak yang aktif. Gunakan data encryption. Abaikan surat elektronik dan juga link yang mencurigakan. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini dengan teman dan keluarga. Agar kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia maya yang lebih aman. Pada akhirnya, kitalah yang paling mampu untuk Mencegah segala bentuk kriminal di dunia maya. So, in the end of the day, The best security tool is your own common sense.